Seterusnya kan kita ada inai kecil tau. So inai kecil tu yang berini adalah saudara mara, sahabat-sahabat dan juga keluarga-keluarga pengantin perempuan. Keduanya melakukan balangan gantal, yaitu saling melempar sirih yang sudah diikat dengan benang putih. Oke guys, kembali ke video reaction aku malam hari ini. Apa kabar? Teman semua di rumah semoga selalu diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan. Oke, jadi di video kali ini aku membawakan video yang sangat menarik banget nih guys. Dimana video kali ini berkaitan dengan pernikahan. Sebetulnya ini kalau ngomongin pernikahan lumayan agak berat juga sih. Karena you know guys, umur aku sekarang udah mau 28 tahun dan sampai sekarang aku belum menikah. Jadi tahu sendirilah gitu. Kalau ngebahas pernikahan tuh pasti agak berat gitu di pikiran guys. Tapi gak apa-apa, di sini kita menambah wawasan dan juga menambah ilmu guys, karena aku bakal reaction perbedaan adat pernikahan di Indonesia dan juga di Malaysia. Di sini aku bakal reaction beberapa adat pernikahan Indonesia. Di antaranya adalah adat pernikahan Sunda, Jawa, Minang, dan juga Melayu Indonesia. Kemudian nanti kita bakal lihat perbedaannya dengan adat pernikahan Melayu di Malaysia. Disclaimer dulu, video reaction ini gak ada maksud aku untuk menjelekkan suatu adat atau melihat mana nih adat yang bagus, mana nih ada yang jelek, bukan seperti itu guys. Tapi di sini aku pengen sharing aja mengenai adat-adat pernikahan yang ada di Indonesia, sekaligus aku pengen tahu juga adat pernikahan di Malaysia. Jadi mungkin kalian yang sebelumnya gak tahu adat pernikahan di Indonesia, khususnya Sunda, Jawa, Minang, dan Melayu Indonesia, mungkin nanti setelah nonton video kali ini kalian jadi sedikit ada gambaran gitu. Pun aku yang tadinya gak tahu adat pernikahan di Malaysia seperti apa, tentunya setelah nonton video ini pasti aku bakal tahu. Jadi itulah tujuannya aku membuat video reaction ini. So karena videonya mungkin lumayan cukup banyak juga, ini editor aku udah ngumpulin beberapa video, jadi langsung saja kita lihat video sekarang. Tapi bisa buat teman-teman yang baru gabung di channel, jangan lupa klik dulu subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload video ke YouTube. Oke, sekarang kita pilih videonya. Video pertama kita lihat dulu pernikahan adat Sunda guys, karena kebetulan aku orang Sunda juga, jadi aku pengen memperhatikan nih seperti ini, pernikahan di Sunda seperti ini. Kita lihat videonya. Inilah urutan prosesi dalam pernikahan. Kawan dekat kedua mempelai. Dan ini aku kasih sedikit informasi ya guys. Ini di awal-awal nih, kalian mungkin bisa lihat di sini ada kakek-kakek, semacam kakek-kakek gitu. Nah yang ini yang rambutnya putih, ini tuh sebenarnya bukan kakek-kakek, ini cuma di make up doang. Ini tuh namanya lengser guys. Lengser itu biasa disebut dengan istilahnya kayak pemangku adat atau pemimpin upacara gitu. Nah biasanya kalau lagi penyambutan mapag panganten ini,
menyambut pengantin pria, biasanya digunakan lengser gitu, ada lengsernya. Terus ini, nah di bagian sini seserahan, upacara seserahan ini tuh bentuknya bebas guys. Kalian bisa mau bentuk barang, kosmetik, uang, alat-alat rumah tangga, bebas saja. Itu tergantung dari si pihak keluarga. Habis itu, nah ini sawer. Nah ini sawer tuh apa sih guys? Tahu gak sih? Ini tuh yang dilempar, nah ini tuh yang dilempar tuh duit guys, uang sama biasanya permen atau beras gitu. Pokoknya ada artinya itu. Itu uang dan pokoknya seru banget kalau lagi acara ini tuh bener-bener kita menyatu banget pengen berebut uang itu. Biasanya uangnya uang koin sama uang lembar juga dicampur-campur gitu, yang 1000-an 2000-an gitu. Tapi bukan nilai uangnya guys, ini tuh lebih ke kayak nilai adatnya dan juga seru banget. Pokoknya kita berebut uang sampai ada yang pakai alat kayak ginian, dus-dusan gitu, seru. Oh, kita lanjut ke adat Jawa nih. Kebetulan aku adat Jawa gak terlalu tahu ya, karena aku orang Sunda. Sunda sama Jawa berbeda meskipun kita sama-sama tinggal di Pulau Jawa, tapi kita berbeda. Nah, kita lihat aja adat Jawa nih. Hai mate, kita bahas yuk prosesi pernikahan adat Jawa. Dimulai dari upacara panggih yang artinya temu pengantin dalam bahasa Jawa. Pasangan yang telah resmi menikah akhirnya bertemu sebagai sepasang suami istri. Keduanya melakukan balangan gantal, yaitu saling melempar sirih yang sudah diikat dengan benang putih. Dilanjutkan dengan ngidak tagan atau menginjak telur ayam yang dilakukan oleh pengantin pria. Kemudian pengantin wanita akan membasuh kaki pengantin pria sebagai tanda baktinya. Kemudian sinduran, di mana sepasang pengantin ini akan dibalut dengan kain sindur dan diantarkan oleh ayah mempelai wanita ke pelaminan. Dilanjutkan dengan bobot timbang, ritual menimbang anak sendiri dan anak menantu oleh ayah pengantin wanita. Nantinya ibu pengantin wanita akan menanyakan mana yang lebih berat dan ayah pengantin akan menjawab keduanya sama berat, yang artinya tidak ada perbedaan kasih sayang untuk keduanya. Dilanjutkan dengan minum rujak degan, minuman yang terbuat dari serutan kelapa muda. Dimulai dari sang ayah pengantin wanita, kemudian ibu pengantin wanita, dan kedua pengantin. Lalu kacar kucur, di mana pengantin pria mengucurkan uang logam serta kebutuhan pokok seperti beras dan biji-bijian kepada istrinya. Kemudian dulangan, di mana sepasang pengantin ini saling menyuapi sebanyak 3 kali. Dan prosesi ini ditutup dengan sungkeman ke kedua orang tua masing-masing. Gimana Met? Tertarik untuk melakukan prosesi pernikahan adat Jawa? Coba berikan jawaban Met di kolom komentar ya. Tentunya setiap adat pernikahan ada sisi menariknya gitu ya, ada keunikannya. Dan tadi ada beberapa yang sama ya, ada injak telur juga sama, sungkem ada. Terus tadi ini mapag panganten, kalau di Sunda mapag panganten, kalau di sini disebutnya panggi. Sama juga tadi kayak mapag, apa sih? Mapag lagi. Kayak nyambut pengantin pria gitu, si ibu dari pengantin wanita menyambut itu pengantin pria. Kita lihat yang pernikahan adat Minang nih guys. Inilah urutan prosesi pernikahan ini adat Minang nih. Maresek ini ialah tahap pertama dalam melakukan prosesi pernikahan di Minangkabau, yang dimana pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki untuk mencari kesepakatan. Biasanya kayak lamaran ya, dilaksanakan secara rahasia. Maminang atau batimbang tando. Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon pria untuk meminang. Pinangan diterima, maka akan berlanjut ke proses batimbang tando atau bertukar tanda-tanda sebagai mengikat janji bersama. Mahanta Siria. Nanti aku jelasin. Calon pria mengabarkan dan mohon doa restu kepada keluarga yang dihormati. Hal yang sama juga dilakukan oleh mempelai wanita, diwakili kerabat wanita yang sudah berkeluarga dengan mengantar sirih. Mahanta Siriah ini bertujuan untuk memberitahu akan dilaksanakan pernikahan. Babako babaki. Tradisi ini yaitu pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita ingin memperlihatkan atau menunjukkan kasih sayangnya terhadap calon mempelai wanita dengan memberikan bantuan biaya sesuai dengan kemampuannya. Kayak seserahan ya kalau di Sunda. Tersebut. Malam Bainai. Bainai berarti melekatkan tumbuhan halus dan pacar merah. Malam Binai adalah malam terakhir bagi calon pengantin wanita Minangkabau merasakan kebebasan sebagai wanita lajang. Manjapuik Marapulai. Calon mempelai pria akan dijemput ke rumahnya oleh keluarga wanita
lalu dibawa ke rumah mempelai wanitanya untuk melangsungkan pernikahan. Bukan hanya calon pria yang dibawa, tetapi juga dengan keluarga si pria. Penyambutan di rumah anak daro. Tradisi menyambut kedatangan calon mempelai pria merupakan sesuatu momen yang meriah dilatari bunyi musik tradisional talempong. Keluarga mempelai wanita menyambut kedatangan mempelai pria. Akad nikah. Setelah keluarga wanita menyambut mempelai pria, lalu mempelai pria memasuki ke tempat berlangsungnya akad nikah tersebut. Akad nikah ini akan dilangsungkan sesuai syariat agama Islam. Oke, tadi ada yang menarik nih. Ada yang menarik ketika lamaran gitu ya. Ternyata yang datang itu bukan pengantin pria kalau di Sunda itu pengantin pria ke rumah wanita. Tapi kalau di sini kalau nggak salah itu pengantin wanita ke rumah pria ya, kita dengar. Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon pria. Tuh justru kebalikan, kalau di Sunda biasanya pria ke wanita gitu. Sekarang kita langsung lihat saja adat pernikahan di Malaysia. Ini ada salah seorang influencer ataupun YouTuber yang menjelaskan adat pernikahan di sana. Kurang lebih seperti apa? Kita langsung lihat saja. Jadi kat sini, kalau siapa yang bakal menjadi raja sehari, mari kita dengarkan. Kita cerita sikitlah mengenai adat perkahwinan orang-orang Melayu pada zaman dahulu terutamanya. Jadi first sekali, untuk adat merisik ni, kita akan menghantar wakil-wakil daripada pihak lelaki pergi ke rumah pihak perempuan untuk tengok gadis ni, wanita ini available ke atau belum. Jadi biasanya waktu ni kita akan membawa cincin belah rotan. Waktu ni kita tengoklah available ke tak. Contoh kata available lah, barulah seterusnya pihak lelaki akan pergi ke peringkat orang kata panggil sebagai adat meminang. Adat meminang ni pun sama juga, kita nak tetapkan tarikh bilakah kita nak berlangsungkan pertunangan, kita nak ikat pula anak gadis ni. Tapi dalam tempoh adat meminang ni sebenarnya kan pihak perempuan dia diberi pilihan tahu sama ada dia boleh menerima ataupun menolak lagi daripada pihak lelaki. Seterusnya kita beralih ke peringkat yang kata adat bertunang. Jadi kalau dalam Islam ni biasanya kalau ikutkan, kalau dalam Islam bertunang, kalau kita antara perempuan lelaki kalau dah setuju kita nak kahwin, tak ada cincin pun dah kira bertunang, betul tak? So tapi kalau dalam kalau dah macam adat Melayu ni, ada bagi cincin, bawa hantaran, gitu ada tepak sirih. Sama kayak di Sunda. Sebenarnya kalau ikutkan adat sebenarnya pun dulu pun dia just simple tau. Maksudnya dia hanya bawa keluarga terdekat dan saudara mara je. Berlaku antara itu saja, kelompok saudara mara dan juga keluarga saja. Tapi kalau zaman sekarang nggak berubah ya. Bertunang dah macam bersanding kan, dia punya budaya, culture tu kan, dia punya suasana, kemeriahan dia tu macam tu. Seterusnya kita ada akad nikah, dan itulah paling penting. Kalau antara semua ni yang paling penting adalah akad nikah. Jadi akad nikah ni lah yang paling penting adalah dia punya wali, saksi, akad, suami, isteri. Yang 5 tu. Jadi akad nikah ni macam biasalah kita upacara bajunya baju ini ya, baju Malaysia. Dan juga tak lupa juga kebiasaannya selepas akad nikah, pihak lelaki kebiasaannya akan menyarukan cincin atau menghadiahkan emas kepada pihak isteri dan berlakulah upacara batal air semayang. Dan seterusnya kita beralih pula kepada peringkat berinai, kemaran berinai. Kalau zaman dulu kan dia akan buat 3 hari berinai tau. Yang first kita panggil malam first kita panggil sebagai inai curi. Inai curi awalnya dulu 3 kali hanya saudara mara je akan berinai dulu. Seterusnya kan kita ada inai kecil tau. So inai kecil tu yang berinai adalah saudara mara, sahabat-sahabat dan juga keluarga-keluarga pengantin perempuan. The last day inai itu kayak ngehias tangan kita gitu ada ya. Inai besar, di mana inai besar ni adalah untuk pihak pengantin perempuan. Dan macam biasalah bila kita pakai inai ni orang kata nampak sebagai pengantin kan. Biasanya jarang nampak pengantin zaman sekarang tak pakai inai. Kalau lelaki tu nampak biasa tak pakai inai kan, tapi perempuan tu jarang. At least dia akan pakai yang ni dekat sini. Dan akhir sekali lah, last but not least adalah majlis perkahwinan ataupun persandingan lah. Dan itulah yang paling kita nak jemput saudara mara kan, sahabat-sahabat kita, nak menghebahkan perkahwinan kita kepada orang ramai. Dan adalah persalinan ini kalau di kita kayak resepsi. Kita ada pelamin kan, kita ada, kalau setengah adat-adat lain mungkin lah macam ada adat bersiram ke macam orang Jawa kan. Tapi yang paling basic Melayu dulu begitulah. Yang paling penting bersanding, jamu tetamu untuk makan. Jadi kesimpulan dia saya simple je.
ikut kemampuan masing-masing. Betul. Jadi, kalau you rasa nak simple, nak permudahkan, terus kahwin. Tak payah bertunang. Kebanyakan sekarang kan suka merisik bertunang, lepas tu nanti kahwin. Macam tu. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai adat perkahwinan orang Melayu. Oke. Keren ya, barusan unik banget pas berinai itu yang masang-masang hiasan-hiasan di tangan itu unik banget, tahu kayak cantik aja gitu. Bahkan dulunya katanya sampai 3 kali guys, ada inai curi, inai kecil, inai besar gitu, kayak wow, unik banget. Aku pengen nanya nih, kalau misalkan lagi ijab kabulnya, akan nikahkan ijab kabul gitu, bisa nonton nggak kita sebagai teman-temannya, bisa menyaksikan nggak secara langsung gitu? Apakah itu cuman keluarga doang atau gimana guys? Karena kalau di kita itu biasanya, kalau di Sunda ya, biasanya akad pun kita disaksikan oleh semua orang, resepsi pun disaksikan oleh semua orang. Karena barusan katanya abis akad baru tuh bersanding, apa katanya, yang bersanding, majelis bersanding gitu, yang kayak mungkin itu resepsi, baru mengundang sanak saudara, teman-teman segala macem. Itu sih yang aku pengen tahu, kalau lagi akad nikahnya teman-teman ataupun tetangga, orang terdekat selain saudara, itu bisa lihat gak secara langsung, bisa nonton gitu. Dan bajunya, baju pernikahannya, kalian memang pakai baju Melayu yang buat lebaran itu kah, yang kayak ada itunya? Apa memang ada baju khusus gitu, khusus pengantin, kayak kalau di Sunda Siger Sunda gitu? Coba komen guys di bawah, aku pengen tahu. Ini kita sharing aja. Aku memang tidak terlalu tahu soal budaya, karena aku bukan anak budaya, tahu tipis-tipis saja, awam banget aku soal ini. So kita cari tahu sama-sama aja guys, jangan saling menghujat, kita cari nama-nama ilmu aja di sini gitu. So jadi itulah kira-kira perbedaan pernikahan di Indonesia, adat pernikahan di Indonesia dan juga adat pernikahan di Malaysia. Mirip-mirip juga sih, intinya juga mempersatukan dua insan gitu melalui akad hingga pada akhirnya menjadi halal. Tapi sebelum-sebelumnya memang setiap daerah punya budaya masing-masing. Kalau di Sunda tadi ada yang namanya mapag panganten, saweran. Melayu tadi ada kayak inai-inai gitu. Sebelum bertunangan juga ada beberapa proses yang keluarga datang ke rumah wanita melihat kayak gitu-gitu. Unik banget, itu memang harus dipertahankan. Dan sekarang memang zaman udah berubah, tapi budaya kita harus tetap dipertahankan guys. Sebisa mungkin kita harus bangga dengan budaya kita. Usahakan kita sebagai orang Sunda, usahakan kita menikah pakai adat Sunda gitu. Jadi biar lestari aja, biar si budaya itu nggak punah di telan zaman. Jadi kita sebagai anak muda itu memang tugas kita guys, melestarikan budaya yang ada, memperkenalkan kepada dunia luar juga supaya bisa tetap lestari dan tetap diakui keberadaannya. So, karena videonya lumayan panjang juga, jadi mungkin saja aku akhiri videonya. Terima kasih kalian sudah nonton video ini. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Jika suka, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap kali aku upload videoku itu. Oke, saya Dampiar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.